Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Dwi Maharani, nomor absen 27 dari kelas 10 IPA 1, ingin mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada sejarah berdirinya dan perpindahan. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu Buddha yang terletak di Jawa. Kerajaan yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang ini berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada 1007 Masehi. Kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah, bagian selatan pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Di Jawa Tengah, letak Kerajaan Mataram kuno diperkirakan terletak di bumi Mataram atau sebutan nama untuk Yogyakarta. Pusat kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpindahan hingga sampai ke Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra tahun 732 sampai 929 Masehi, serta yang kedua pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana pada tahun 929 sampai 1016 Masehi. Yang kedua ada toleransi beragama. Kerajaan Mataram kuno terkenal dengan toleransi beragama yang kuat antara umat Hindu dengan Buddha, seperti terlihat dalam pembangunan Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari peran para pemimpinnya yang mengajarkan toleransi. Pada masa kekuasaan Mataram kuno, raja-raja dan rakyat yang memiliki perbedaan agama merupakan hal yang biasa. Antara raja dan rakyat tidak harus beragama sama. Yang ketiga ada raja-raja. Pertama periode Jawa Tengah yang ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang kedua Rakai Panangkaran, yang ketiga Rakai Panunggalan alias Dharaninda, yang keempat Rakai Warak alias Samaragrawira, yang kelima Rakai Garung alias Samaratungga, dan sebagainya. Lalu ada periode Jawa Timur, yang pertama ada Rakai Hinu Sri Isana alias Empu Sindok, yang kedua Sri Lokapala atau Ratu dan Ratu Isana Tunggawijaya, yang ketiga ada Makutha Wangsawadana, yang keempat ada Dharma Wangsa Teguh. Lalu ada masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Medang terutama terjadi pada saat Wangsa Shailendra mulai berkuasa pada tahun 760 Masehi. Wangsa Shailendra adalah sebutan untuk merujuk pada silsilah raja-raja dari keluarga Shailendra. Wangsa Shailendra yang memeluk agama Buddha Mahayana menyerang Medang yang dikuasai Wangsa Sanjaya, penganut Hindu Shiva. Polemik ini membuat Medang terbagi dua. Wangsa Sanjaya berkuasa atas Medang bagian utara, sedangkan Wangsa Shailendra menguasai Medang bagian selatan. Lalu ada masa keruntuhan. Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan gunung berapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 sampai 929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan perpindahan ekonomi. Pertimbangan ekonomi. Lalu yang terakhir ada peninggalan sejarah. Yang pertama itu ada prasasti. Prasasti itu ada prasasti Kerajaan Mataram, yang kedua prasasti Sojomerto, ketiga prasasti Kalasan, keempat prasasti Klurak, kelima prasasti Ratu Boko, dan sebagainya. Lalu ada candi. Yang pertama ada Candi Gunung Wukir, kedua Candi Kalasan, ketiga ada Candi Sari, keempat Candi Sewu, yang kelima Candi Lumbung. Sekian dari saya. Jika ada kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.